baru itu adalah orang-orang yang selalu melakukan kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran itu berbicara apa? Firman Allah. Setiap orang yang melakukan firman Allah adalah orang yang lahir dari Allah. Dan pasti di dalam diri orang itu ada exousia. Amin, saudara. Ada kuasa. Oh, saudara mungkin bertanya, kita nggak pernah lihat ya bapak itu atau ibu itu tumpang tangan orang sakit jadi sembuh. Nggak kelihatan kuasanya. Bukan berarti seseorang yang diam saja tidak ada exousia. Orang yang menerima Yesus Kristus, orang yang sudah menerima kelahiran baru, Alkitab katakan akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan berarti dia diam aja lalu tidak ada kuasa itu. Kuasa itu ada dalam dirinya. Cuman dia tidak gampang untuk menunjukkan kuasa itu. Dia bisa pakai kuasa itu di dalam berdoa di rumahnya. Tuhan tolong bapak ini dalam keadaan lemah. Bapak itu nggak bilang sama saya, tapi saya lihat bapak itu lagi susah. Saya berdoa dengan exousia tadi itu. Tuhan tolong beri kekuatan buat bapak itu supaya dia diberkati dan dia tidak lemah. Exousianya dia pakai, cuman kita nggak lihat karena dia pakai di rumahnya. Dan kuasa Allah tidak terbatas ruang dan waktu, saudara. Atau seseorang yang mempergunakan kuasa itu dalam hal yang lain. Ya, ada banyak kali orang-orang yang punya kuasa ini tidak dipamerkan di depan. Ada banyak kali itu tidak kelihatan karena sesuai dengan karunia-karunia dia. Ya. Sesuai dengan panggilan dia. Kalau dia panggilan pendoa syafaat, maka kuasa itu tidak bisa kita lihat secara jasmani. Tetapi bukan berarti tidak ada kuasa. Sebab janji Tuhan, setiap orang yang terima Yesus Kristus akan mendapat kuasa. Amin, saudara. Dan dia menjadi anak-anak Allah. Dan siapa yang berani melawan anak-anak Allah? Karena Allah akan membela dia. Nah, kita lihat lagi, saudara. Ayat yang lain. Pasal 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Saudara bacakan buat saya. 1 Yohanes pasal 3. Masih di dalam 1 Yohanes semuanya, saudara. Pasal 3 ayat yang ke-9. Baca 9. Setiap orang yang dilahirkan dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Nah, saudara lihat. Satu tanda kelahiran baru adalah tidak melakukan dosa. Satu tanda orang ini sudah mengalami kelahiran baru, dia tidak berbuat dosa lagi, dijelaskan di dalam ayat itu, karena ia lahir dari Allah. Saudara, kalau saudara baca bahwa sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa lagi. Saudara, jangan salah mengerti dengan ayat ini. Dan saudara pikir bahwa setelah saudara menjadi orang percaya dan lahir baru, dan saudara bisa bebas buat apa saja karena saudara nggak bisa buat dosa. Seolah-olah ini saudara, dan Tuhan pegang saudara begini, supaya nggak bisa bergerak-gerak bikin dosa. Salah. Yang dimaksud dengan tidak dapat berbuat dosa adalah hidupnya, pikirannya, firmannya itu penuh dengan firman Allah. Sehingga setiap tindak tanduk dia, perkataan dia adalah perkataan firman Allah. Dia tidak ada rasa cinta atau ketertarikan atau kekaguman terhadap dosa. Orang bilang, wah itu begini, itu begitu. Nggak ada rasa tertarik. Oh ya udah, biasa-biasa aja, saudara. Nah, kenapa bisa tidak ada rasa cinta, rasa ketertarikan atau kekaguman terhadap dosa? Karena hatinya penuh dengan firman Allah. Pikirannya penuh dengan firman Allah. Perkataannya penuh dengan firman Allah. Sehingga benar-benar dia ada di dalam Allah. Orang-orang seperti inilah yang terjadi di dalam masa perjanjian lama. Henok, Nuh. Banyak hal orang-orang ini yang dipimpin oleh Tuhan luar biasa. Dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, ada kata lahir dari Allah. Artinya orang yang berubah, seorang yang menerima kelahiran baru, tidak berbuat dosa lagi. Amin, saudara. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sekarang saudara lihat 1 Yohanes yang tadi, pasal 4 sekarang, pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Silakan saudara boleh bantu saya baca.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Iya. Pasal 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, apa? Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Satu lagi tanda orang yang lahir baru adalah kasih. Kasih. Saudara. Terus, saudara lihat terus. Sekarang saudara membuka 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Saudara bacakan buat saya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, saudara lihat. Amin, saudara. Semua orang yang lahir dari Allah, yang tadi semuanya itu, saudara, mengalahkan dunia. Amin. Amin. Jadi orang yang lahir baru, orang yang berubah, orang yang menerima kelahiran baru, orang yang diperbaharui oleh Tuhan, dikatakan apa? Mengalahkan dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, iman kita. Amin, saudara. Artinya apa? Orang yang sudah lahir baru adalah orang yang nggak bisa kalah dengan dunia ini. Saya kasih contoh. Dalam pelajaran Kejadian, nggak semua ikut ya. Pelajaran Kejadian, bahwa pada mulanya Allah mempersiapkan berkat-berkat dunia ini kepada manusia. Ya kan? Adam dan Hawa. Apa perintah Allah? Berkuasalah atas ini. Ya, kamu berkuasa, kamu yang beri nama. Jadi segala sesuatunya diberikan kepada manusia. Di Taman Eden ada sungai-sungai. Yang sungai-sungai itu menghasilkan permata-permata, kekayaan-kekayaan, saudara. Jadi Tuhan berikan itu kepada manusia. Dan Taman Eden itu semua bisa dimakan, kecuali pohon yang ditentukan buahnya tidak boleh dimakan. Jadi Allah memberikan berkat yang berkelimpahan kepada manusia. Tapi manusia berbuat satu kesalahan yang sangat-sangat fatal, tidak taat. Tidak taat adalah satu kesalahan fatal yang membuat manusia diusir dari Taman Eden. Jadi berkat yang di dalam Taman Eden itu tidak boleh lagi dimiliki manusia. Manusia harus keluar. Dikatakan bahwa kamu mencari hidupmu lewat tanah ini. Kamu bercocok tanam dengan keringatmu. Jadi berkat itu tetap tinggal di Taman Eden. Nah sekarang, saudara lihat, di dalam ayat yang tadi dikatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah saudara, ini kalimat berbicara berkat yang ada di dalam Taman Eden. Masih bisa dimiliki kalau kita sudah diperbaharui lagi oleh Yesus Kristus. Maka berkat itu menjadi milik kita lagi. Sebab kata ini yang dipakai Allah dikasih kepada Adam dan Hawa. Tapi karena dia tidak melakukan ketetapan Allah dan tidak taat, maka diusir keluar. Hilanglah berkat itu. Tetapi lewat Yesus Kristus kita punya hak untuk menerima kembali berkat itu. Tetapi harus lahir baru. Harus menjadi baru, saudara. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita sudah tahu tentang kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Allah yang memberikan satu kelahiran baru. Prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti apa kelahiran baru itu? Saudara, prosesnya bagaimana? Saudara lihat dulu di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Saudara tolong baca buat saya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin, saudara. Nah, ini prosesnya. Kemarin saya khotbah tentang apa, saudara, di gereja? Masih ingat? Nggak ada yang ingat? Padahal saya nggak ngelawak loh kemarin. Salib. 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 Karya Yesus Kristus, bagaimana orang-orang itu diselamatkan, saudara. Salib.
Nah, saudara-saudara,